Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Hari ini MK telah memutuskan beberapa gugatan terkait masalah batasan usia capres dan cawapres, dan kemudian ada beberapa gugatan yang lainnya yang poin-poinnya beberapa ada yang ditolak dan ada yang disetujui. Yang ditolak contohnya adalah masalah pembatasan usia minimal 35 tahun. Jadi MK masih menetapkan bahwa usia minimal dari calon presiden ataupun calon wakil presiden itu adalah 40 tahun. Kemudian ada poin yang di situ disetujui terkait masalah eh, terkait masalah pengalaman. Jadi seorang capres atau cawapres yang sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang mumpuni memimpin suatu daerah, maka itu bisa diusulkan atau bisa menjadikan persyaratan untuk maju dalam kancah perputaran capres atau cawapres walaupun usianya belum di angka 40 tahun. Dan hal ini tentunya menyulut emosi karena tentunya ini menyulut emosi beberapa pihak yang merasa dirugikan, tentunya merasa dirugikan. Kalau nggak dirugikan, mereka tidak akan tersulut emosinya ataupun berspeak up lah seperti itu. Tapi yang merasa diuntungkan, maka mereka akan mengambil kesempatan ini untuk dijadikan sebuah peluang yang baik, kemudian menjadi sebuah apa ya, strategi yang baik untuk memenangkan pilpres ke depannya. Jadi sebelumnya Gibran ini sudah beberapa kali ditawari. Jadi isunya seperti itu, sudah beberapa kali ditawari oleh eh, Prabowo untuk menjadi cawapresnya ke depannya. Cuman saat itu belum ada keputusan resmi dari MK terkait masalah pembatasan usia ataupun peraturan yang lainnya. Jadi yang bisa menjadi syarat untuk Gibran sekarang adalah pengalaman menjadi seorang pimpinan daerah, yaitu menjadi wali kota Solo. Ini bisa sebagai syarat untuk memenuhi bisa menjadi cawapres. Lalu di sini apakah nanti memang Gerindra itu benar-benar ingin menggait seorang Gibran? Ini masih tanda tanya juga, walaupun eh, yang namanya tanda-tanda besar itu sudah diwujudkan sebelumnya, yang sudah memasang baliho Prabowo dengan Gibran, kemudian banyak tersebar-sebar yang masalah pamflet-pamflet yang seperti itu yang meneruskan. Kemudian ada beberapa kemarin yang dari relawan dulu Jokowi yang sekarang mendukung Prabowo itu mengangkat ataupun mendeklarasikan Gibran agar diusulkan menjadi cawapresnya. Sehingga dengan usulan seperti ini, Prabowo terketuk ataupun mempunyai keinginan juga untuk lebih menggait, apalagi ini ada kesempatan. Tentunya nanti setelah ini ada rundingan-rundingan seperti itu ya. Lalu endingnya bagaimana nanti ya, kita bisa ada beberapa pilihan. Nanti bisa juga endingnya adalah yang menjadi capres atau cawapres itu Gerindra dengan PDIP bisa bergabung seperti itu. Itu dengan kalaupun itu terjadi, itu adalah sebuah barokah dengan adanya ketetapan MK ini, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan Jokowi di uh, masyarakat, di grassroots itu sangat besar sekali, sehingga mempengaruhi suara dari PDIP ataupun dari Gerindra. Makanya Gerindra dengan pengusung Prabowo ini sangat ingin sekali menggait Gibran, karena eh, pemilih ya Gibran ini sangat besar sekali ya, yang bisa menutupi kekurangan Prabowo dan juga bisa melengkapi Prabowo untuk bisa memenangkan pilpres kali ini. Tapi masalahnya nanti ya, apakah Jokowi menyetujui atau tidak, apakah nanti Gibran mau atau tidak, kan itu permasalahannya itu. Jadi walaupun sudah disokong, didukung,
digait, kemudian apa ya, dirayu-rayu. Kalau Gibran mempunyai keteguhan yang sangat tinggi, tentunya Gibran tidak akan mau ya untuk digait menjadi cawapresnya Prabowo. Itu terkait masalah integritas ke depannya. Dan kalaupun saya sebagai Jokowi ya, ini saya pendukung Jokowi yang tidak akan menghina Jokowi tentunya, karena saya percaya Jokowi akan membuat sebuah langkah yang itu tepat dengan cita-citanya 2045 ini untuk menjadi negara dengan predikat 5 besar dunia. Itu tentunya Jokowi mempunyai sebuah cita-cita yang sangat tinggi, kemudian mempunyai sebuah rencana yang sangat besar untuk mencapai itu. Dan ini yang seperti judul yang saya katakan sebelumnya, itu Jokowi itu bukan untuk partai sekarang, tapi Jokowi itu adalah untuk negara Indonesia ini menuju negara Indonesia emas di tahun 2045. Sehingga saya yakin apa yang dilakukan, entah nanti Gibran menjadi cawapresnya Prabowo ataupun bagaimanapun setelah ini, ketika itu yang menjadi keputusan Jokowi atau ranah Jokowi, ataupun nanti Jokowi itu mendukung Prabowo, saya akan tetap mendukung seorang Jokowi, karena saya percaya ya Jokowi itu tidak akan berbuat nepotisme yang itu menguntungkan satu kalangan saja atau menguntungkan diri sendiri seperti itu. Ya, apa yang bisa membuktikan bahwa Jokowi tidak seperti itu? Ya, rekam jejak yang selama ini sudah membawa Indonesia dari ketertinggalan menjadi negara yang dipandang di dunia, itu saja. Itu sebagai indikator saya sampai detik ini tetap akan memperjuangkan ataupun mendukung Jokowi apapun keputusannya nanti. Entah sepahit apapun nanti, seperti mendukung Prabowo dalam Pilpres tidak mendukung Ganjar, ataupun nanti Gibran itu menjadi wakil Prabowo. Itu keputusan yang saya rasa kalaupun dianggap sebuah keputusan yang pahit, dianggap sebuah pengkhianatan, tapi itu adalah menurut saya sebuah pengorbanan yang tinggi. Seperti saya mengingat dalam video yang pertama Jokowi ketika pertama kali dilantik ataupun setelah dilantik, bahwa setelah ini saya tidak mempunyai beban apapun ya. Itu saya mengingat ya saat itu ya. Berarti kan Jokowi tidak memandang ini partai atau apapun, yang penting ketika ini untuk kemajuan negara Indonesia maka dia akan terabas. Saya pikir apa yang dikatakan itu maknanya sampai ke sini seperti itu. Sehingga nanti apapun yang dikerjakan, saya pikir itu adalah untuk kemajuan negara Indonesia. Ya. Ini sudah, indikator ini muncul karena track record yang sudah dijalankan Jokowi ini selama ini baik dan membuat negara Indonesia ini lebih maju seperti itu. Sehingga sorotan-sorotan yang ditujukan Jokowi dari kubu PDIP, dari buzzer-buzzer Jokowi yang dari buzzer-buzzer PDIP yang sekarang mulai menyerang Jokowi, itu ya mereka fair-fair saja lah, karena mereka memang pendukung Jokowi. Beda dengan saya ya, ya fair-fair saja lah, mereka pendukung PDIP secara nyata, itu adalah kader apa simpatisan PDIP ataupun orang yang memang sebelumnya sudah berada di PDIP sebelum ada Jokowi. Ya seperti itu. Saya mengatakan mereka itu ya saja mendukung orang yang menjadi ibaratnya sandarannya lah seperti itu. Sehingga ya wajar saja mereka membela seperti channel-channel seperti 2045 TV, Cokro TV, kemudian Sewo TV, itu kan sebelumnya yang channel-channel yang memang tidak pernah sama sekali mengkritik tentang apa yang terjadi di Jokowi. Sehingga sekarang dengan keputusan Jokowi, bukan keputusan ya, manuver-manuver yang dibiarkan oleh Jokowi seperti itu mereka menilai adalah kerjaan Jokowi yang dinilai itu melanggar atau menjauh dari partai seperti itu. Tapi saya fair-fair saja mereka seperti itu. Itu kalau saya pribadi, indikator saya bukan partai, ya indikator saya adalah di mana Jokowi berjuang bekerja itu untuk kemajuan Indonesia di tahun 2045 dengan mengejar target itu. Seperti itu. Entah yang menurut Jokowi itu Prabowo yang lebih bagus saat memimpin ataupun bagaimana, tapi pandangan ke depan menurut saya Jokowi itu ingin menyatukan
dua kekuatan besar ini agar bersatu, yang intinya adalah semua dalam kondisi damai. Seperti yang sering dikatakan Jokowi adalah jangan saling mencela, jangan saling mencemooh, jangan saling menghina. Kita ini saudara Indonesia, kita harus saling menyapa, bersatu, agar Indonesia ini mulus berjalannya untuk menjadi negara maju. Nah, kalau saling bertengkar seperti ini, berkubu-kubu dalam satu partai ini, kemudian menyerang ini, seperti kemudian membuka aib-aib masa lalu yang itu sebenarnya tidak berguna, maka ya tidak akan selesai seperti itu. Ya, Indonesia ya seperti sebelumnya saja, seperti pengalaman yang sudah kan, seperti itu. Bahkan yang memimpin Megawati pun tidak ada apa-apanya, yang dikatakan mereka itu Megawati bagus, tapi selama pemimpinan Megawati, Indonesia ya gitu-gitu aja. Baru di masa pemerintahan Jokowi, di dua kali pemerintahan ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipandang besar di dunia. Seperti itu indikator saya. Sehingga sampai apapun yang dikerjakan Jokowi nanti, mendukung Prabowo maupun yang lain, yang saya yakini adalah itu akan membawa Indonesia menjadi negara emas di tahun 2045 dengan PDB nomor 5 di dunia. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.